Kita kemana? Museum Kota Gede, adik ya. Harus tanya sepatu. Iya. Mana sepatunya? Sepatu adik dong tolong. Daftarin dulu nanti. Konfirmasi pendaftaran. Ini kakaknya bawa. Hati-hati ya. Kakak bertanggung jawab. Oh gitu. Yang mau jalan sendiri apa dibantu? Bantu. Jalan sendiri apa dibantu? Ada guide-nya. Ada ini ya. Bantu ya kali ya. Biar ada yang jelas itu nanti di perjalanan dia langsung ke sana bisa kita terus karena ada nanti bisa bantu. Oh gitu. Oh itu ya anak itu. Baik. Terima kasih. Ada laba-laba. Gendong. Ke sana dulu nak. Sini cepet sini. Let's go. Mau Jalan. oke loh kayaknya. Oh, oke loh kayaknya. Bisa mulai dari pendopo ya. Oh sini. Oh ya. Yuk, ayo tinggal. Boleh direkam mbak ya? Boleh pakai kamera. Boleh saya rekam. Oh iya. Dari Malang. Iya. Iya. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai saja yang ada di Museum Kota Gede ini. Kita akan kalau sejarah sejarah dan ada pertanyaan dan yang ada di Kota Gede ini. Nah, baiklah sebelum itu akan saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Di sini itu adalah sebelum dijadikan museum, rumah ini adalah rumah pribadi milik Abu Hajar Mulia. Abu Hajar Mulia ini merupakan seorang pengusaha, saudagar, pengusaha emas dan juga berlian. Lalu pada tahun
bangunan ini itu dibangun jadi museum secara bertahap 1931 sampai dengan 1938 pada bagian belakang. Nah, dan rumah ini tuh diresmikan jadikan museum pada tahun 1915. Nah, dan dijadikan museum pada tahun 2021. Baru berarti. Iya, baru. Covid. Iya. Nah, setelah proses dulu untuk dibangun bangunan ini, kita memiliki gaya khas arsitektur 3 negara. Yang pertama dari negara Eropa, kita bisa lihat dari kaca patri yang ada di atas, itu dari Eropa. Nah, untuk lantainya menggunakan lantai tegel kunci yang diimpor langsung dari Belgia. Belgia. Iya, dan ini masih asli. Aslinya. Asli dan masih awet karena gitu. Terus untuk gaya Cina, kita bisa lihat dari pintu dan juga jendela-jendela di sekitaran pendopo ini. Itu dari gaya Cina. Nah, untuk gaya Arab ada juga. Nah, bisa dilihat dari di depan sana itu merupakan kanopi dan bentuk seperti informasi. Ayo ikut kakaknya tuh. Ayo. Ini jalan gandeng. Oke ya. Nah, ini merupakan sepeda yang digunakan untuk jepit atau berkeliling kota gede. Nah, untuk ini kita program yang dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Biasanya di hari atau tanggal apa, Mbak? Biasanya nggak tentu juga sih Pak, tapi dilaksanakan 1 bulan 1 kali. 1 kali. Oh. Nah, baik. Di sini merupakan peringgitan. Peringgitan ini digunakan dalam rumah tradisional Jawa, merupakan tempat untuk pertunjukan wayang. Nah, dan tradisi kita jadikan rumah aja juga. Di sini kita bisa lihat Watu Gilang. Watu Gilang ini dipercaya sebagai singgasana raja atau kursi raja dari Raja Pemerintahan Senopati. Nah, terus dan kita bisa lihat di sini merupakan bentukan ini bekas dari bentukan kepala Ki Ageng Mahir. Ki Ageng Mahir. Ki Ageng Mahir ini merupakan menantu sekaligus musuh dari Raja Penembangan Senopati. Ya. Dan kita bisa lihat tulisan-tulisan ini merupakan tulisan dari bahasa Latin, bahasa Prancis, Belanda dan juga Italia. Yang artinya demikianlah hidup. Dan tulisan ini dipercaya dulunya adalah ada seorang pengusaha yang diasingkan di tempat itu, dan dibakar dan diasingkan. Baik, itu Masih ada tapi ininya masih ada. Oh, udah di rumah. disimpan ya. Oh, disimpan. Iya, ada 3 batu ini disimpan di dalam satu tempat. Boleh, boleh lihat. Boleh. Nah, ini ada yang namanya Paku Gateng. Paku Gateng ini merupakan mainan dari Raden Ronggo. Mainannya ini seperti bengkel, tapi kalau bengkel itu kan dari batu kerikil dan menggunakan bola. Dan ini kita lihat batunya aslinya itu besar, sekitar segini itu besar, yang berukuran 31, 27 dan juga 15 cm. Dan batu ini kita bisa lihat dari bentuk lubang-lubang kecil ini merupakan bekas dari buku Raden Ronggo. Raden Ronggo ini merupakan anak dari Raja Penembahan Senopati. Seperti itu. Dan juga konon batu ini juga dipercaya sebagai peluru meriam. Peluru meriam yang merobohkan tembok-tembok. Seperti itu. Kita lihat dulu meriam. Ini bisa masuk juga sih. Iya. Jadi senjata. Baik, di sini kita bisa lihat dengan lokasi di mana batu-batu ini itu disimpan. Nah, dari museum Kota Gede kita menuju ke timur. Dari timur kita
lintas ke selatan. Selatan kita ketemu dengan di sini ada pasar Kota Gede. Dari pasar Kota Gede lurus dan sampailah di mana tempat watu-watu ini disimpan. Dan watu-watunya disimpan di bawah pohon beringin, 3 pohon beringin, dan 1 yang kecil, 3 yang besar. Oh, ditanam di bawah di tanah berarti di bawah tanah Enggak atau? ditanam, dia ada tempat khususnya kayak dibikin rumah gitu buat Oh. disimpan. Oke, lanjut. Ayo, adik. Ya, ini adalah watu gentong. Watu gentong ini biasanya berisi air. Nah, kalau ini dipercaya sebagai tempat wudhunya dari Ki Juru Martani. Ki Juru Martani ini adalah penasehat Raja Penembahan Senopati. Nah, satu-satunya beliau ketika beliau menyentuh tangannya ke gentong ini, gentongnya akan berisi air. Walau sebelumnya tidak ada air, dan juga dipercaya kalau kita memasukkan kepala kita ke gentong ini, kita akan mendengarkan suara gemericik air di dalamnya. Tapi nyatanya nggak ada. Nyatanya nggak ada. Ya. Oh, sekarang kalau masuk juga keluar gemericik kan dengar. Ya dengar. Dengar. Ada juga yang percaya seperti itu. Oh, Ya. coba Ayo dengerin ada nggak? Oke. orang sakti zaman dulu ya. Sebelum masuk, saya akan jelaskan dulu sedikit mengenai dalam rumah tradisional Jawa merupakan ruang utama adalah sebuah rumah. Nah, di dalam sendiri terdapat 3 sentong, sentong tengah atau sentong kanan, sentong tengah atau pasren, dan sentong kiwo atau kamar kiri. Nah, begitu masuk kita akan ditunjukkan oleh video visual atau mapping yang menceritakan sejarah tentang perjalanan Mataram Islam. Ya, boleh masuk? Ayo kita masuk. Hati-hati ya. Nah, kita masuk sih. Bisa lihat. Wow. Ada boleh ditonton dan juga skip. Video ini berdurasi 8 menit. Itu ada burung. Thailand kok gini model-model. Oh iya, Iya. Sultan Hadiwijoyo memberikan hadiah emas mentah kepada Ki Ageng Pemanahan setelah berhasil membunuh Aryo Penangsa dari kerajaan Aceh. Ki Ageng Pemanahan bersama pengikutnya melakukan pembukaan puncak dan atas untuk memulai pembangunan. Ki Ageng Pemanahan membangun wilayah alas utama menjadi tempat cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram, yaitu Kota Gede di Yogyakarta. Ki Ageng Pemanahan juga melakukan pembangunan jalan yang teratur dengan pepohonan sebagai perindah. Selain itu, Ki Ageng Pemanahan juga membangun pasar, makam, masjid, kampung keraton dan sawah. Pada tahun 1575, setelah kematian Ki Ageng Pemanahan, Danang Sutowijoyo, anak Pemanahan, merupakan dirinya sebagai Raja Mataram pertama dengan gelar Penembahan Senopati Engarogo. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, Mataram mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga berubah menjadi kota yang sangat ramai dan makmur, dan akhirnya disebut Kota Gede atau Kota Besar. Mataram. Dalam kiprahnya sebagai pemimpin, Panembahan Senopati juga membangun benteng dalam atau Cepuri yang cakupannya mengelilingi keraton, dan juga dibangun benteng luar atau Baluwati yang mengelilingi wilayah kota seluas sekitar 200 hektar. Panembahan
Rajinawati memerintahkan pembangunan Masjid Agung yang dapat diselesaikan pada tahun 1589. Berikutnya diperintahkan oleh Panembahan Senopati untuk membuat sendang lanang dan sendang wadon di dekat makam. Pembangunan alun-alun dengan lokasi tepat di depan Masjid Gede secara simbolik menandai keberadaan Mataram sebagai kerajaan baru. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan digantikan oleh putranya yang bernama Panembahan Nyokorowati. Pada era ini dilakukan banyak sekali pengembangan Kota Gede dengan membangun Proboyekso, Taman Donoloyo, membuat jagang atau parit di sepanjang Baluarti, parit di Cepuri, menyelesaikan makam Raja Kota Gede, membangun Lumbung di Gading, mulai membangun Segaran, panggung kerapian di Beringin, dan menghias Kota Gede dengan pohon-pohon merica, kemungkus, dan kelapa. Nyokorowati wafat saat berburu di Kerapian dan kemudian digantikan oleh putranya yang dikenal sebagai Sultan Agung. Pada era inilah, di bawah kepemimpinan Sultan Agung, ibu kota Mataram dipindahkan ke Kerto, sekitar 5 km ke arah selatan Kota Gede. Untuk mengukuhkan maksudnya memindahkan ibu kota, Sultan Agung membangun tembok yang lebih tinggi dan kokoh di daerah dekat Blerek. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, kerajaan Mataram terus mengalami perkembangan yang pesat, ditandai dengan munculnya kampung-kampung baru. Selain itu, muncul juga banyak profesi yang ada di masyarakat, seperti sayangan, yaitu pengrajin tembaga, pandean, yaitu tempa atau pandai besi, samakan, penyamaan kulit, sudagaran meranggen dari kata meranggi, yaitu membuat garis, saringan membuat garam, badian yaitu usaha badik, serta jagalan tempat pembelian hewan. Kampung baru ini terdiri dari sejumlah rumah alam, rumah industri, serta rumah rakyat. Namun, selain masyarakat asli, kerajaan Mataram juga kedatangan orang-orang dari kampung yang datang ke Kota Gede. Pada era ini, industri pembersihan pabrik mulai bermunculan. Pasar Gede yang sudah berdiri bersamaan dengan didirikannya kerajaan Mataram memiliki peran yang sangat penting, yaitu menjadi pusat ekonomi. Bahkan, Gubernur Jenderal Van memperkirakan akan menjadi yang paling ramai di Jawa. Perkembangan infrastruktur pada saat ini ditandai dengan jalan besar yang menghubungkan Yogyakarta, Kota Gede, dan Bantul. Sementara itu, rumah-rumah masyarakat semakin padat yang menyebabkan gang-gang antar rumah membentuk labirin dengan halaman rumah yang sempit. Di akhir abad ke-19, transportasi dan perekonomian pertanian mengalami perkembangan yang pesat. Pada tahun 1930, diresmikan Pamdis Kota Gede yang menandakan adanya ekspansi ekonomi modern atau kolonial, serta menunjukkan bahwa terdapat perputaran uang yang besar pada era ini. Baik, sudah. Selesai videonya. Baik, kita akan Apa tuh, Bis? sentong ini, tapi sebelum itu akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai sentong tengah atau pasren. Sentong tengah. Iya, sentong tengah. Sentong tengah ini dalam rumah tradisional Jawa digunakan untuk tempat pemujaan Dewi Sri. Nah, kalau dalam rumah Bu Haja dulu ya digunakan untuk menerima tamu penting. Oke, baik. Kita akan masuk ke sentong
benda pusaka dan juga dapur. Kalau singkong tengah gunanya untuk tempat menjaga istri. Kalau singkong tengah digunakan untuk kamar orang tua. Nah, di sini juga terdapat video yang menceritakan tentang pergerakan sosial masyarakat yang ada di Kota Gede beserta kelompok-kelompok. Bapak ibunya bisa berdiri di sini untuk mendengar lebih jelas video videonya. Coba nih, ada yang boleh berdiri di sini? Boleh. Kota Gede di Yogyakarta. Oh, teknologinya lumayan juga. Secara pergerakan nasional. Awal abad 20 ditandai sebagai perkembangan bidang sosial politik dengan lahirnya berbagai organisasi pergerakan. Bagi Kota Gede, Syarikatul Muqtadi menjadi cikal bakal hadirnya Muhammadiyah di Kota Gede. Sehingga berubah menjadi kota yang sangat ramai dan makmur, dan akhirnya disebut Kota Gede atau Kota Besar. Dan kiprahnya sebagai pemimpin, penebar sejarah juga membangun pemerintahan atau jokowi yang cakupannya memiliki gerakan dan juga pembangunan yang luas atau bantuan yang memenuhi wilayah kota yang luas sekitar 200 hektar. Dan pemuda terbesar di Jakarta. Muda Utomo merupakan operasi Sumpah Sembilan yang berperan besar di Berikutnya, pemerintahan pengembangan sebuah hati untuk membuat sejarah dan sebuah kotor di dalam mata secara simbolik menandai keberadaan Mataram sebagai kerajaan baru. Perubahan Senopati wafat pada tahun 1901 dan digantikan putranya yang bernama Pakualam Mohawati. Pada era ini, dia juga banyak sekali membangun Kota Gede dengan membangun Probolinggo, Mangkunegaran, dan Yogyakarta di sepanjang jalan. bersama di sini. Dan tentang di sini ada pasar besar Kota Gede, yaitu Pasar Segi. Dan pasar ini merupakan pasar terbesar se Asia Tenggara. Pasar apa namanya? Pasar Segi. Pasar Regi. Oh, itu loh toko. wilayah tempat aktivitas manusia menjadi satu tempat yang cukup. Ketika dibangun pertama kali, tentu pengaruh-pengaruh yang dibawa dari arsitektur, tata bangunan yang juga muncul di Majapahit, kemudian juga masih diteruskan pada tradisi Demak, yaitu bangunan-bangunan yang masih bernuansakan Hindu. Kita melihat pintu gerbang, kemudian bangunan-bangunan yang didirikan, itu kita melihat ada warna-warna Hindu. Sehingga kalau kita lihat bangunan-bangunan awal di Kota Gede, itu gaya arsitekturnya mirip dengan gaya-gaya arsitektur di Majapahit, maupun juga kemudian kalau kita bandingkan dengan apa yang kita lihat sekarang di Bali. Tetapi kemudian ketika Kota Gede itu ditinggalkan sebagai ibu kota oleh Sultan Agung di tahun 1613,
maka muncul juga bangunan-bangunan yang khas, yaitu corak Jawa, tetapi juga Islam. Yang Hindu pun itu juga sebetulnya merupakan akulturasi yang menarik, difungsikan sebagai bangunan-bangunan Islam seperti masjid. Masjid itu sangat Jawa, sangat Hindu, tetapi juga sangat Islam. Kota Gede memang dikenal sebagai kota perak, karena bagaimanapun juga perak merupakan satu usaha bisnis kerajinan yang khas di Kota Gede itu sendiri. Kalau pada masa kejayaan Kota Gede itu justru tidak hanya perak yang mendukung kejayaan perekonomian masyarakat Kota Gede di awal abad ke-20 ini, bahkan ada bisnis-bisnis tertentu yang menjadikan masyarakat Kota Gede itu dikenal sebagai masyarakat yang terkaya di Jawa Tengah Selatan pada masa itu. Yang pada waktu itu dukungannya dari perdagangan berlian, kemudian dari perdagangan roti untuk batik, kemudian juga usaha pegadaian, bahkan juga candu. Di samping tentu saja khususnya kerajinan perak itu juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di saat-saat. Kedatangan para pemukim baru membuat pembangunan Kota Gede berlangsung cepat dan baik, yang digerakkan oleh pedagang atau pengusaha Islam dan jaringannya. Mengubah kota ini menjadi kota besar dengan aktivitas ekonomi sebagai poros perkembangannya. Kota Gede telah membawa banyak peristiwa sejarah yang membangun kebudayaan masyarakat hari ini. Oke, baik. Selesai. Nah, di sini terdapat tempat penyimpanan rempah-rempah yang dinamakan botekan. Nah, rempah-rempah ini berupa jahe, kunyit, Memiliki sejarah yang panjang cukai, dan lain sebagainya. Dan botekan ini merupakan hibah dari Museum Sonobudoyo. sampai pada abad 14. Wilayah Kota Gede masih menjadi sebuah hutan Oh, ya? yang dikenal sebagai Talas Mentawai. Pada pertengahan abad 14, Sultan Hadiwijaya mengamanahkan Alas Mentawai kepada Ki Gede Pemanahan Nah, seperti itulah isinya. sebagai imbalan tugas dasar Rempah makanan. Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Adek. Ayo, let's go. Ayo, ayo. Apa, Mas Sandung? Pak, adiknya suka laser. Laser. Kayak kakak pernah di sekolah ada laser, itu langsung kakak tangkap, terus lasernya pindah kakak tangkap kayak gitu. Ini satu ini ada yang dari atas lebihnya kayak gini, Pak. Ada lebihnya kayak gini, Nah, ini adalah pojok dolanan. Nah, adik-adiknya nanti bisa bermain di sana. Nanti kita keliling dulu. Nah, Bapak Ibunya adiknya boleh berdiri di sini dulu. Oh, mau foto? Kita bisa lihat di sini. Nah, di atas ini merupakan tahun didirikannya rumah ini. Ada dua versi. Yang pertama pada tahun 1862, yaitu adalah tanggal Jawa.